Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dari kitab Syarah Thalathatul Ushul wa Adillatuha, syarah kitab 3 pondasi utama dalam beragama beserta dalil-dalilnya yang ditulis atau disusun oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 43. Kita sudah sampai di halaman 43. Kita masuk ke Al-Aslu As-Tsani, dasar yang kedua. Sebagaimana judul kitab ini adalah 3 landasan. Landasan yang pertama atau Al-Aslul Awal sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke Al-Aslu As-Tsani, landasan yang kedua. Landasan yang pertama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dari pertemuan-pertemuan sebelumnya bisa kita simpulkan bahwasanya mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala atau mengenal ma'rifatullah, ya, bahwasanya ma'rifatullah itu tidak hanya dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya, tapi juga kita perlu mengetahui apa yang merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah tidak bisa lepas dari mengenal apa saja hak-hak yang wajib kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hak terbesar dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis Muadz bin Jabal adalah hak untuk mentauhidkannya. Ya, bahasanya hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba adalah untuk mentauhidkannya. Nah, itu inti dari al-aslu al-awwal. Baik. Sekarang kita masuk ke landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-adillah jam'u dalil. Wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhidi wal inqiyadu lahu bit ta'ati wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahli. Mengenal agama Islam, apa yang dimaksud dengan Islam itu sebenarnya? Dalam tinjauan syariat yang dimaksud dengan Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Ketika seorang hamba memasrahkan dirinya kepada Allah dengan tauhid. Memasrahkan diri itu bisa saja dengan selain tauhid. Maka yang dimaksud dengan Islam itu adalah kepasrahan dan ketundukan yang disertai dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk dan patuh dengan ketaatan. Ya. Ketika mendengar perintah dilaksanakan, mendengar larangan ditinggalkan. Ya. Wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahli. Kemudian poin yang ketiga dari pengertian Islam adalah bara'ah, berlepas diri. Wal khulus minasyirk. Ya, sama al bara'ah dan al khulus artinya sama-sama berlepas diri, membebaskan diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini 3 poin utama dalam pengertian Islam. Kapan seseorang dikatakan muslim? Ketika yang pertama, dia pasrah kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, dia tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya, maka jika ada seseorang hamba telah melaksanakan 3 hal ini, maka dia dikatakan adalah orang yang muslim, orang yang pasrah. Jadi intinya Islam itu artinya orang yang pasrah, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, al-Islam. Wa sammakumul muslimina min qabl. Ya. Jadi orang-orang muslim itu ada dari zamannya Nabi Adam. Ya, setiap orang yang memasrahkan diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepada Allah, berlepas diri dari kesyirikan, maka dia adalah orang muslim. Jadi jangan berpikir bahwasanya Islam itu ada di zamannya Nabi Muhammad SAW. Tidak, Islam itu ada dari zamannya Nabi Adam. Ya. Hanya saja syariatnya yang berbeda-beda, gitu ya. Syariat itu maksudnya tata cara ibadahnya itu yang berbeda. Adapun intinya, ya, Islam itu sendiri sudah ada dari zaman Nabi Adam. Ya. Nabi Adam adalah orang yang tunduk dan patuh, berlepas diri, pasrah kepada Allah, maka dia adalah seorang muslim. Ya. Maka setiap orang yang pasrah dan tunduk kepada Allah, dialah seorang muslim. Wa huwa salasu maratiba. Islam itu sendiri ada 3 tingkatannya. Al-Islam, Al-Iman, dan Al-Ihsan. Jadi agama Islam itu ada yang kita sebut dengan rukun Islam, kemudian ada juga kita kenal dengan rukun iman.
Islam itu mewakili perkara-perkara yang zahir, iman itu mewakili perkara-perkara yang batin. Kemudian puncaknya adalah al-ihsan. Bagi orang yang telah sempurna dalam al-Islam dan al-iman, maka akan sampai kepada tahapan yang ketiga, yaitu al-ihsan, yang sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril itu, ya. Ya, 3 marotib ini diambil dari hadis Jibril itu, ketika Jibril bertanya tentang beberapa hal. Ya, Jibril pertama bertanya tentang Islam, kemudian apa itu iman, kemudian apa itu ihsan. Taib. Itu matan dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sekarang kita baca syarah dari Fadilatul Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Qala asy-syarih waffaqahullah taala, lamma faragal musannifu rahimahullah min bayanil aslil awal, atba'ahu bi bayanil asli tsani minal usulis salasah. Lamma faragha, tatkala al-musannif farago, selesai dari penjelasan tentang al-aslil awal, atba'ahu bimana ardafahu, ja'a ba'dahu bimana, ya, ja'a ba'dahu bi bayanil asli tsani. Ya, maka sekarang beliau masuk ke pondasi yang kedua, minal usulis salasah, dari 3 pondasi. Apa pondasi yang kedua ini? Wahuwa ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam bil adillah, beserta dalil-dalilnya. Baik. Wa ta'liquha bil adillah la yukhalifu umuma talabil adillah fil ma'arifis salas. Wa ta'liquha bil adillah. Dan di sini kata ma'rifatu dinil Islam ditakliq. Ta'liq artinya ditakyid. Kalau istilah ditakyid ya, muqayyad dia, ya. Dispesifikkan, ada kata bil adillahnya. Ya. La yukhalifu umuma talabil adillah fil ma'arifis salas. Ya. Jadi ma'rifah itu kan ada 3, ma'rifatullah, ma'rifatul dinil Islam, sama ma'rifatun nabi, ya kan? Nah, itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal dulu. Ma'rifah itu ada 3, ya. Akan tetapi hanya di ma'rifatu dinil Islam saja ada kata bil adillah. Kenapa nggak dikatakan ma'rifatullah bil adillah, ma'rifatun nabi bil adillah? Kata Syekh di sini, bukan berarti penyebutan bil adillah di ma'rifah dinil Islam berarti ma'rifah yang lain nggak butuh kepada bil adillah, bukan begitu maksudnya. Jelas maksudnya di sini ya. Nah, jadi ini maksud dari la yukhalifu umuma talabil adillah fil ma'arifis salas. Ya, fahuwa min dzikril hukmil am ma'a ba'di afradihi li amrin iqtadah. Fa innahu lamma kanat ma'rifatul islami aktsaraha masaila nasaba i'adatu dzikril adillati ma'aha. Kenapa di ma'rifatullah tidak ada kata bil adillah dan di ma'rifatun nabi juga tidak ada? Ini kata Syekh merupakan uslub yang biasa, gaya biasa, ya, gaya tulisan yang biasa dalam bahasa Arab. Ini disebut dengan zikrul am ma'a ba'di afradihi li amrin iqtadah. Menyebutkan hukum secara umum ma'a ba'di afradihi. Ya, afrad itu artinya sampel, ya. Antum tahu sampel maksudnya? Ketika Anda mengatakan para santri, nah, antum ini sampel-sampelnya, antum ini afrad namanya. Paham? Fardun wahid, fardun tsani, fardun tsalis, fardun rabi, semuanya namanya santri, tulab. Paham maksudnya ya? Jadi apa yang ada dalam ruang lingkup itu namanya afrad. Nah, jadi ini adalah penyebutan hukum secara umum ma'aba di afrodihi li amrin iqtadahu. Ya. Kenapa di sini disebutkan kata bil adillah? Ya, karena ada sesuatu yang mengharuskan penyebutan kata bil adillah di sini. Kenapa? Fa innahu lamma kanat ma'rifatul Islam aksaroha masaila nasaba yadatu dzikril adillati ma'aha. Karena mengenal Islam itu di bawahnya ada banyak permasalahan. Ya, Islam itu dibagi jadi 3 tadi kan, al-Islam, al-iman, sama al-ihsan. Maka ya, ketiga hal ini ya, perlu kita ulangi penyebutan zikrul adillah. Perlu kita ulangi penyebutan bil adillah ini. Kenapa? Karena untuk menunjukkan, untuk mengingatkan kembali bahwasanya ya, mengenal Islam ya, beserta semua pembahasan-pembahasannya itu harus pakai dalil gitu. Mengenal Allah apakah nggak perlu pakai dalil? Pakai dalil, hanya saja itu ma'ruf, jadi nggak disebutkan gitu. Nggak mungkin untuk mengenal Allah tanpa dalil, gitu kan? Makanya nggak perlu disebutkan. Sekarang di sini
Syekh menyebutkan kata bil adillah untuk mengingatkan kembali bahwasanya sebanyak apapun permasalahan dalam ma'rifatu dinil Islam, semuanya itu pakai dalil gitu. Jelas maksudnya ya? Nah, jadi semuanya itu harus pakai dalil. Jadi pembahasan tentang ma'rifatu dinil Islam itu pembahasan yang paling banyak dari kitab ini jika dibandingkan dengan ma'rifatullah sama ma'rifatun nabi gitu. Ya. Ma'rifatun nabi, ya, tidak perlu disebutkan kata bil adillahnya karena memang pembahasannya hanya sedikit di sini. Ya, di kitab ini maksudnya ya. Kalau di kitab-kitab lain ya tentu ya beda lagi gitu. Di kitab ini hanya sedikit pembahasannya. Ya, makanya nanti di bab ini kita akan banyak temukan dalil-dalil nanti. Karena Syekh mengatakan di awal bil adillah begitu. Baik. Wad-din yutlaqu fi syar'i ala ma'nayain. Sering kita dengar kata din, artinya agama. Apa yang dimaksud din atau agama itu? Agama itu sendiri dalam tinjauan syariat punya dua makna. Makna umum dan makna khusus. Ahaduhuma amun wa huwa ma anzalahu Allahu 'alal anbiya'i li tahqiqi ibadati. Kalau disebutkan agama, makna umumnya adalah apa yang Allah turunkan kepada para nabi, ya, yang dengannya mereka merealisasikan ibadah kepada Allah. Maksudnya apa? Agama itu berarti bahasa gampangnya cara beribadah, gitu ya, cara menyembah Allah gitu. Ya. Nabi Adam misalkan diajarkan oleh Allah gimana cara menyembahnya, gimana cara menyembah Allah. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, wahai Adam, begini cara menyembahku. Wahai Nuh, begini cara menyembahku. Maka apa yang Allah turunkan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh dan sebagainya, itulah yang disebut dengan din secara umum. Jelas sampai sini ya? Berarti maknanya luas sekali din ini. Ya. Wal akhar khasun wa huwa tauhid. Dan makna yang kedua dari makna ad-din adalah makna khusus, yaitu at-tauhid. Ya, makna din secara khusus adalah tauhid. Ya. Contohnya di ayat misalkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin. Ini kan tauhid maksudnya. Din di sini artinya tauhid. Tapi di ayat inna dina indallahil Islam, din di situ artinya apa? Mana umum atau mana khusus? Mana umum, mana am. Ya. Jadi inna dina indallahil Islam. Baik. Jadi agama itu ya, dalam tinjauan syariat, bukan dalam tinjauan bahasa ya. Kalau tinjauan bahasa tentu luas lagi maknanya. Dari dalam pemahaman syariat, ya, agama itu ya apa yang Allah turunkan, apa yang Allah ajarkan kepada para nabi sebagai cara untuk mewujudkan ibadah. Kita nggak mungkin bisa beribadah kecuali dengan petunjuk dari Allah, begitu kan? Gimana antum tahu tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara menyembah Allah kalau tidak ada yang diturunkan kepada Nabi SAW? Jadi apa yang diturunkan kepada Nabi kita SAW itu adalah ad-din itu. Ya, dan lebih spesifiknya inti dari ad-din itu adalah at-tauhid. Kemudian Islam, wal Islamu syar'iyyu lahu itlaqan. Islam dan pembahasan syariat itu ada dua makna. Yang pertama makna am, yaitu yang tadi, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu wal khulusu minasyirki wa ahli. Ini makna am. Wa haqiqatuhu hiya al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, penjelasan tentang pengertian tadi ya. Kalau dikatakan wa haqiqatuhu, maksudnya haqiqatut ta'rif alladzi dzakarna qabla qalil. Mahiyal haqiqah? Al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, menyerahkan diri, tunduk kepada Allah dengan tauhid. Fal jumlatani al-atiyatani ba'dahu minal inqiyadi lahu bitta'ah wal bara'ati wal khulusi minasyirki wa ahli huma min jumlati al-istislami lillah. Jadi dalam pengertian Islam ini kan ada 3 kalimat di situ. Kalimat pertama al-istislamu lillahi bittauhid. Ya, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Wal bara'atu wal khulus minasyirki wa ahli. Ada 3 kata di sini kan? Ada 3 kalimat. Kalimat yang pertama ini inti dari 3 yang lainnya. Ya. Ini adalah inti. Maka 2 kata setelah kata yang pertama, kata yang kedua, kalimat yang kedua dan kalimat yang ketiga, ini merupakan penjabaran dari kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama intinya adalah tunduk, patuh, pasrah. Kalimat yang kedua dan yang ketiga itu penjelasan dari kalimat yang pertama. Jelas ini? Baik. Jadi huma min jumlati al-istislam lillah. Ya. Karena itu merupakan bentuk
Kapan kita dikatakan pasrah? Ya kalau kita tunduk sama perintah dan larangan. Itu dia. Fa innal abda idastaslama lillahi in qada lahu bitta'ah. Karena kalau kita sudah pasrah dan tunduk kepada Allah, ya, pasti mau kita melakukan salat, puasa, zakat, gitu kan? Ya, jadi awalnya sebelum orang mau dengan sukarela salat, itu kan harus ada keridhaan dulu. Harus ada kepasrahan kepada Allah dulu. Nah, nggak mungkin orang tiba-tiba salat begitu saja. Atau misalkan ada orang kita paksa untuk sholat, apakah dia muslim? Tidak. Ya. Ada orang dipaksa sholat, apakah dia lantas menjadi muslim karena dipaksa sholat? Tidak. Ya. Karena muslim itu artinya adalah al-istislam dulu, baru kemudian tunduk. Jadi ada ibadah hati dulu, ketundukan kepada Allah di dalam hati, ya, meyakini saya rela, ya, menyerahkan, ya, ibadah saya untuk Allah, baru kemudian untuk beribadah. Gitu maksudnya. Jadi apa yang ada dalam hati itu diwujudkan dengan ibadah, dibuktikan dengan tindakan, dengan sholat, puasa, dan sebagainya. Nah, maka seorang yang dipaksa untuk sholat, yaitu tidak dikatakan muslim, kecuali konteksnya adalah dalam bab, ya, at-tarbiyah. Ya, kalau dalam bab tarbiyah, pendidikan, itu memang harus dipaksa. Anak-anak itu harus dipaksa untuk sholat, ya, agar mereka terbiasa. Kalau sudah terbiasa nanti, maka, ya, mereka tidak perlu lagi adanya paksaan. Jadi butuh dorongan di awal saja. Baik. Karena seorang hamba idastaslama lillah, jika dia pasrah kepada Allah, maka dia akan tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Wa bari'a minasyirki wa ahli. Begitu juga jumlah kalimat yang ketiga, dia akan berlepas diri dari kesyirikan dan pengikut kesyirikan atau pelaku kesyirikan. Dari sini bisa kita lihat, ikhwah, kalau ada orang yang masih meragukan kekufuran orang Nasrani dan Yahudi, kalau ada orang yang masih tidak bisa bersikap barok kepada para pelaku kesyirikan, ini berarti Islamnya belum sempurna. Dia baru sampai tahapan pasrah doang. Belum sempurna tapi pasrahnya kepada Allah. Kapan kita dikatakan pasrah sempurna kepada Allah? Kalau kita melaksanakan kalimat yang ketiga tadi. Apa kalimat yang ketiga? Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Gitu. Ya. Baik. Lakin surriha bihima i'tinaan bihima. Ya. Lantas kalau pengertian Islam itu ada 3 kalimat, dan kalimat pertama yang paling penting, kenapa harus disebutkan dua kalimat yang kedua? Nanti maksudnya, ya? Kenapa disebutkan? Ya, surriha bihima i'tinaan bihima. Ya, jadi Syekh menyebutkan dua kalimat selanjutnya itu, wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minal khulus minasyirki wa ahli, disebutkan itu i'tinaan karena memberikan perhatian kepada dua kalimat ini. Dua kalimat ini berisi hal yang sangat penting sehingga sayang sekali kalau tidak disebutkan. Itu maksudnya. Ini namanya i'tinaan, ihtimaman bihi. Itu makna Islam secara umum. Ya, kalau antum ditanya sama orang mahwal Islam, ini pengertian itu yang tadi biasanya antum bacakan. Al-islamu lillah yang mengandung 3 poin tadi. Kemudian makna khususnya, makna khusus dari al-Islam, walahu maknayani aidon, ada 2 makna khususnya. Makna khusus yang pertama adalah ad-dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu agama yang diutus kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, contohnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, Rawal Bukhari wa Muslim, bunyal Islamu ala khamsin. Islam di sini maksudnya Islam secara umum atau khusus? Khusus. Bunyal Islam. Islam yang mana maksudnya di sini? Islamnya di zaman Nabi Adam? Bukan. Islam yang diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam yang diajarkan kepada Nabi, maksudnya syariatnya Nabi, itu dibangun di atas 5 rukun, ya, syahadatain, salat, puasa, zakat, haji, ya, itu merupakan rukun Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti nabi-nabi terdahulu bisa saja mereka rukun Islamnya nggak 5. Apa maksudnya? Ya? Bisa saja 2, bisa saja 3, atau bisa saja lebih dari itu, gitu. Jelas ya? Baik. Fal muradu bihi ad-dinul ladzi jaa'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa haqiqatuhu syar'an al-istislamul batin wa zahir lillah. Jadi kalau antum dengar dalam hadis-hadis Nabi nanti kata Islam, apa hakikatnya?
Apa makna yang antum tangkap dari kata Islam dalam hadis-hadis Nabi? Contohnya bunyal Islam atau min husni islamil mar'i. Apa maksudnya Islam di situ? Penyerahan batin wal zahir. Pasrah kepada Allah, ya, dalam hati maupun dalam perbuatan. Ta'abbudan lahu bisyara', ya, sebagai cara untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang telah diajarkan, telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala maqamil musyahadah awil muraqabah. Ala maqamil musyahadah maksudnya seolah-olah kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan itu maksudnya. Ya. Jelas maksudnya ya? Jadi intinya kalau antum mendengar kata Islam itu artikan dengan pasrah, tunduk. Ya, pasrah itu yang melahirkan ibadah itu, ya. Tidak mungkin orang sholat kalau tidak ada kepasrahan di dalam hati. Baik. Itu makna yang pertama, ya, dari makna khas al-Islam. Kemudian makna yang kedua adalah al-a'mal az-zahirah. Terkadang kalau disebutkan kata Islam itu maksudnya adalah perbuatan-perbuatan yang zahir, perbuatan-perbuatan yang tampak saja. Ya. Fa innaha tusamma islaman, yang seperti ini disebut dengan kata Islam. Wa hadza huwal maqsudu idza qurinal islamu bil imani wal ihsan. Kapan Islam itu artinya perbuatan-perbuatan yang zahir? Kalau digandeng dengan kata al-iman atau kata al-ihsan. Ya, kalau dikatakan al-islam wal iman, Islam maksudnya perbuatan yang zahir, iman perbuatan yang batin. Yang zahir itu bagaimana contohnya? Ya, sholat, puasa, zakat, itu zahir. Iman itu ya keyakinan dalam hati, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi, itu hal-hal yang batin. Jelas ya? Itu kalau disebutkan bergandengan dengan kata al-iman. Kalau disebutkan sendirian saja, maka al-Islam itu mencakup al-iman juga. Apa maksudnya? Ya, maka kaidahnya mengatakan kata al-Islam dan al-iman ini idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, dua kata ini, Islam sama ihsan ini, Islam sama iman ini, ya, mereka itu kalau dia terkumpul disebutkan kedua-duanya, maka yang ini punya makna lain, ini punya makna lain. Tapi kalau terpisah, sebutkan sendirian di sini, sebutkan sendirian di sini, maka yang ini maknanya sama dengan yang ini maknanya sama dengan yang ini. Paham maksudnya? Ya, jadi kalau antum mendengar kata Islam doang, maknanya iman juga di situ. Ya. Tapi kalau digandeng Islam dan iman, Islam artinya perbuatan yang zahir, iman artinya perbuatan yang batin. Jelas ya? Ini makna dari iza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Baik. Wal Islamul ladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lahu salatu maratib. Dan Islam yang diutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya, ya, Nabi membawa Islam kan? Ya. Islam ini punya 3 tingkatan. Islamnya Nabi ini punya 3 tingkatan. Al-ula martabatul a'maliz zahirah. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan al-a'mal az-zahirah, perbuatan-perbuatan yang tampak. Ya, yaitu ini yang kita kenal dengan Islam itu sendiri. Kemudian tingkatan yang kedua martabatul i'tiqadat al-batinah. Tingkatan keyakinan hati. Ini yang kita kenal dengan iman. Kemudian tingkatan yang ketiga martabatu itqanihima. Tingkatan yang ketiga ini adalah tingkatan yang paling sempurna. Tingkatan untuk pemantapan 2 tingkatan sebelumnya. Jadi kalau Islamnya sudah sempurna, imannya sudah sempurna, sampai dia ke tahapan yang paling puncak namanya ihsan. Gitu. Jelas ya? Jadi kalau ada seseorang misalkan dia masih berjuang untuk agar rajin sholat, agar rajin puasa, itu dia berarti masih di tahap pertama, masih di tahap al-Islam. Nanti maksudnya ya, masih di tahap al-Islam. Jadi dia masih misalkan sholatnya masih bolong-bolong, berarti Islamnya masih di sini. Dia masih di tahapan al-Islam. Kalau orang sudah sholatnya sudah sempurna, ya, tidak pernah bolong-bolong, kemudian puasa, haji dan sebagainya dia mampu laksanakan tanpa ada rasa berat sedikit pun, maka dia akan beranjak ke tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan masalah hati. Ya, tingkatan yang kedua ini tingkatan yang sangat sulit karena dia masalah keyakinan. Nah, disinilah pentingnya ilmu akidah itu nanti. Antum belajar ilmu akidah itu di sini nanti. Antum belajar apa itu al-imanu billah,
Apa maksudnya beriman kepada Allah? Al-imanu bil malaikatihi. Iman kepada para malaikat itu maksudnya apa? Tahapannya gimana? Kemudian konsekuensi iman kepada para malaikat itu apa? Beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada qada dan qadar. Kalau antum sudah kuasai itu semua, sudah meyakini apa yang antum pelajari tadi, ya, kemudian antum kokohkan kedua-duanya, antum rajin sholat, antum juga mempelajari apa itu iman. Nah, sampailah antum ke tahapan yang ketiga, yaitu al-ihsan. Bagaimana tahapan yang ketiga ini? Tahapan yang ketiga ini ketika seseorang selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya, itu ciri orang yang sudah sampai di tahapan yang ketiga ini. Kalau orang sudah sampai ke tahapan ini, dia akan selalu merasa bahwasanya Allah mengawasi setiap yang dia lakukan. Ya, sehingga dia tidak akan bermudah-mudahan untuk melakukan maksiat dan dosa-dosa. Karena dia sadar bahwasanya Allah melihat apa yang dia kerjakan. Berarti mafhumnya dari sini, kalau kita masih bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah dalam kondisi sepi, ya, kalau dalam kondisi ramai mungkin ya gampang untuk meninggalkan maksiat itu. Tapi dalam kondisi bersendirian, tidak ada orang lain yang melihat kita. Kalau kita masih gampang melakukan maksiat dalam kondisi sendirian, itu berarti kita belum sampai ke tahapan ihsan ini. Gitu ya. Dan untuk sampai ke tahapan ihsan ini, ya, perasaan muraqabatullah, perasaan selalu diawasi oleh Allah, itu kan antum nggak akan tahu makna muraqabatullah itu kalau nggak pernah belajar tentang Asmaul Husna. Ya, di antara Asmaul Husna apa? Bahwasanya Allah itu maha mendengar, maha melihat. Antum pelajari itu makna maha mendengar, maha melihat itu apa. Antum baca misalkan kitab tentang fikih al-Asmaul Husna. Antum pelajari di situ makna maha mendengar, maha melihat itu apa. Ya, kalau antum sudah paham makna itu, antum ingat-ingat dalam hati, maka ketika hendak melakukan maksiat, ya, kepikiran pasti akan hal tersebut, sehingga ada rem yang mengontrol begitu. Ya, makanya para ulama mengatakan orang yang bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah itu pengenalannya kepada Allah berarti belum sempurna. Ya, semakin kita mengenal Allah, maka semakin kita akan menjauh dari yang namanya maksiat. Jadi kalau kita mudah untuk bermaksiat, berarti ilmu kita masih belum seberapa gitu, ya. Apa maksudnya ya? Karena dengan mengilmui tentang Allah, barulah kita akan berhati-hati dalam, ya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini puncak yang terakhir dari beragama, yaitu al-ihsan ini. Wa min ahammi muhimmatid diyanah ma'rifatul wajibi 'alaika fi hadhil maratib fi imanika wa islamika wa ihsanika. Baik. Di antara perkara yang sangat penting dalam agama ini adalah mengetahui apa yang wajib dari 3 tingkatan tadi. Tingkatan amal zahir, tingkatan keyakinan hati, dan tingkatan pemantapan. Ini tingkatan al-Islam, al-iman, dan ihsan. Ini kan ada 3 tingkatan. Ya. Jadi dalam masing-masing tingkatan ini ada poin yang paling penting untuk kita ketahui. Ya, dalam masalah Islam, iman, sama ihsan ini ada poin-poin yang paling penting kita ketahui di situ. Dan poin-poin yang paling penting itu kembali kepada 3 dasar, kata Syekh di sini. Al-aslul awal al-i'tiqad. Pondasi yang pertama yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan hati di sini. Apa yang wajib di sini? Kan kita meyakini Allah itu ada, misalkan meyakini Allah itu yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan, dan sebagainya, ya. Apa kewajiban kita dalam masalah keyakinan? Kewajiban kita di situ adalah kaunuhu muwafiqan lil haqqi fi nafsi. Dia harus sesuai dengan kebenaran. Tidak hanya sekedar keyakinan, tapi juga harus keyakinan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Misalkan antum meyakini Allah ada di mana-mana, ini i'tiqad bukan? I'tiqad, ya kan? Meyakini Allah ada di mana-mana itu i'tiqad namanya, tapi keyakinan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Gitu. Nah, jadi tidak hanya beri'tiqad, tapi harus beri'tiqad yang benar. Wa jima'uhu arkanul imani sittah allati satati. Dan i'tiqad itu terkumpul dalam rukun iman yang 6. Insya Allah akan kita bahas nanti di bab ini. Rukun iman yang 6 ini akan kita bahas nanti di pembahasan ini. Wal haqqu minal i'tiqad ma jaa'a fi syara'. Ya, jadi yang dimaksud dengan keyakinan yang benar itu adalah keyakinan yang sesuai dengan syariat. Wal aslu tsani al fi'l. Dalam masalah perbuatan sekarang.
perbuatan yang tampak begitu. Apa yang wajib? Ya, yang wajib dalam masalah perbuatan adalah muwafaqatu harakatil abdi al-ikhtiyariyah batinan wa zahiran li syar'i amran wa hillan. Jadi yang wajib dalam masalah perbuatan, ya perbuatan-perbuatan zahir maksudnya, dia harus sesuai. Apa yang harus sesuai itu? Harakatil abd. Ya, harakatil abd itu artinya tindak tanduk seorang hamba. Ya, gerakan-gerakan seorang hamba itu harus sesuai. Dan gerakan-gerakan itu ada namanya ijbariyah sama ikhtiyariyah. Ijbariyah itu mau nggak mau kita lakukan. Contohnya, antum lapar, insting antum pasti akan berusaha untuk mencari makan, ya kan? Untuk makan. Antum kepanasan, insting antum adalah untuk mandi, mendinginkan badan. Ya, itu namanya harakat ijbariyah, yang bergerak berdasarkan naluri. Ya. Yang kita maksudkan dengan gerakan di sini bukan yang gerakan seperti itu, bukan gerakan ijbariyah, tapi gerakan ikhtiyariyah. Apa itu gerakan ikhtiyariyah? Yang antum bisa tentukan mau melakukan atau tidak. Antum punya pilihan melakukan apa tidak. Ya, istilahnya kalau dalam bahasa ini free will di situ. Ya, kehendak bebas. Ya, kalau pernah dengar istilah kehendak bebas di situ. Antum punya pilihan mau melakukan ataupun tidak gitu. Sekarang ini misalkan antum punya kemampuan untuk bersedekah. Berarti antum ada pilihan di situ mau bersedekah atau tidak. Apa maksudnya? Ini namanya ikhtiyariyah. Jadi kalau antum memutuskan untuk bersedekah misalkan, maka bersedekah antum ini harus sesuai dengan aturan syariat. Itu yang wajib. Itu maksudnya. Jadi manusia itu bergerak apa tidak? Bergerak. Gerakan manusia itu ada yang berdasarkan naluri, ada yang dia bisa memilih untuk bergerak melakukan atau tidak. Maka yang ada pilihan kita boleh melakukan atau tidak. Ya, kalau kita lakukan, maka konsekuensinya dia harus sesuai dengan aturan syariat. Kalau keyakinan tadi harus sesuai dengan keyakinan, harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kan. Maka perbuatan juga begitu, harus sesuai. Antum bersedekah misalkan, maka harus sesuai dengan aturan syariat. Bagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat dalam bersedekah harus dilakukan di situ. Ya. Wal harakatul ikhtiyariyah ma sadara an iradatin wa qasdin minal abdi zahiran aw batinan. Harokat ikhtiyariyah yang kita maksudkan dengan kehendak bebas tadi itu adalah yang berasal dari iradah, keinginan hati. Antum punya keinginan sendiri melakukannya, nggak ada yang maksa gitu. Ya. Antum mau bersedekah, ya nggak ada yang maksa begitu. Ya. Lagi pengen aja begitu. Ya. Zahiran aw batinan. Wal amr al fardu wan nafl wal hillu al halalu al ma'dunu fi. Bersedekah misalkan, kita ambil contoh. Bersedekah itu memang ya ada aturannya dalam syariat. Bahkan syariat membagi sedekah itu ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib itu ya zakat misalkan. Ya, sedekah yang sunnah itu infak misalkan. Ya. Dan sedekah itu juga harus ada kaidnya, harus ada batasannya, aturannya. Apa aturannya ditetapkan oleh syariat? Dia harus al-hil. Apa itu al-hil? Al-ma'zun. Ya, diizinkan oleh syariat. Antum bersedekah dengan rokok, boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, itu maksudnya ya. Jadi, antum punya pilihan bersedekah atau tidak. Kemudian antum memutuskan untuk bersedekah. Tapi tata cara antum bersedekah tidak sesuai dengan aturan syariat. Maka ini tidak benar. Jelas ya? Harus sesuai dengan aturan syariat. Nah, salah satu aturan syariat dalam bersedekah yaitu bersedekah itu harus dengan hal-hal yang diizinkan oleh syariat. Fayam bagi antakuna af'alul abdi al-zahirati wal batinah dairatan bainal amri wal hil. Ya, perbuatan hamba tampak maupun tidak tampak itu dia harus berkaitan dengan al-amr atau al-hil. Al-amr itu wajib atau sunnahnya, al-hil itu halal atau haramnya. Ya. Nah, jadi ibadah-ibadah atau perbuatan apapun dari gerakan badan kita ini, misalkan katakanlah sholat itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Ada yang boleh, ada yang tidak bahkan. Ya, sholat juga kan ada yang halal, ada yang haram kan. Ya, sholat-sholat yang di waktu terlarang misalkan, itu kan sholat yang haram jadi. Jelas ya? Nah, jadi secara gampangnya, perbuatan hamba itu, meskipun hamba itu punya hak untuk menentukan mau melakukan apa,
ya, tapi ada batasan syariat ketika memutuskan untuk melakukan sesuatu. Memang antum punya hak untuk bersedekah atau tidak bersedekah, tapi kalau antum memutuskan untuk bersedekah ada aturannya, gitu. Ngerti ya? Nah, jadi Islam itu seperti ini. Dia itu tidak mengikat secara kaku begitu. Dikasih kita kehendak bebas untuk melakukan ataupun tidak. Nah, akan tetapi kalau mau melakukan ada aturannya, begitu. Ibaratnya karet gelang ya, kalau antum ikat sesuatu dengan karet gelang, bendanya tetap bisa bergerak walaupun diikat dengan karet gelang, karena karetnya melar ya kan. Tapi dia nggak keluar dari karet gelang itu. Nah, itulah Islam. Dia tidak seperti ngikat dengan rantai, ikat mati begitu ya. Kalau barang antum ikat dengan rantai atau dengan tali misalkan, nggak akan bisa gerak itu kan benda yang ada di situ. Tapi kalau diikat dengan karet gelang masih bisa gerak kiri kanan karena elastis kan? Islam itu hendaknya seperti itu ya. Jadi dia sesuai dengan perkembangan zaman, tidak kaku, tidak kolot, akan tetapi ya tidak boleh juga keluar dari lingkaran Islam itu ya. Baik. Wa fi'lul abdi nau'an ya, dan perbuatan hamba itu ada dua, fi'luhu ma'a rabbihi dan fi'luhu ma'a al-khalq. Baik, ini insyaallah akan kita ambil di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.